Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Hujan 2 hari banjir rendam puluhan rumah warga di Kabupaten Sarmi. Sekolah Dasar Fatimah Kelapa Lima Merauke dibobol maling, mesin potong rumput dan pengeras suara raib. Komando Operasi Swasembada Pangan pastikan pimpinan OPM wilayah Pegunungan Bintang, Lamek Taplo tewas. Setelah kabur lebih dari sebulan, Eduardus Supusepa, narapidana lapas kelas 2B Merauke, akhirnya berhasil ditangkap petugas Polres Merauke. Eduardus kabur dari lapas sejak pertengahan September lalu. Ia sebelumnya mengajukan izin berobat ke RSUD Merauke bersama 3 warga binaan lainnya dengan pengawalan petugas lapas. Usai pemeriksaan kesehatan, 3 napi kembali ke lapas, namun Eduardus tak kunjung muncul. Ia ternyata berhasil lolos dari pengawasan petugas dan melarikan diri. Tim Opsnal Polres Merauke pada hari Senin menemukan Eduardus di rumah salah satu kerabatnya di Kampung Wasur. Saat ditangkap, Eduardus sempat melawan. Kemarin itu kami adakan penjemputan dan lakukan serah terima atas nama Eduardus Supusepa dan kami bawa ke sini. Terus napi itu langsung dikasih masuk tahanan khusus atau gimana? Iya, kita isolasi, kita amankan dulu. Dan nanti kita akan periksa. Apa akan dikenakan hukuman lagi, Pak? Tidak, karena selama dia pelarian nanti dihitungnya, kemudian ditambahkan dengan sisa pidana yang masih ada. Sisa pidananya itu sebenarnya 2 bulan saja, gitu. Jadi ditambahkan dengan masa pelarian dia. Lapas Merauke saat ini rutin melakukan pengecekan narapidana dan meningkatkan kewaspadaan agar kejadian kaburnya narapidana tidak terulang. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Petugas KP3 Pelabuhan Laut Merauke bersama tim pengamanan menggagalkan upaya penyelundupan minuman keras yang dibawa penumpang kapal Pelni KM Lauser saat tiba di dermaga Yosudarso Merauke pada hari Senin. Dari hasil pemeriksaan ketat yang dilakukan terhadap seluruh penumpang dan barang bawaannya, petugas menemukan sejumlah botol minuman keras yang diselundupkan dalam barang pribadi penumpang. Kasih Humas Polres Merauke Ibda Andre mengatakan modus penyelundupan miras melalui pelabuhan masih sering terjadi. Para penyelundup memanfaatkan kelengahan saat pemeriksaan penumpang. Polsek kawasan Pelabuhan Laut Merauke berhasil mengamankan dan memusnahkan hasil temuan gabungan aparat miras ilegal jenis Sopi yang dibawa melalui KM Lauser yang tiba di Pelabuhan Laut Merauke. Petugas menegaskan akan terus melakukan pemeriksaan ketat di setiap kapal yang sandar di Pelabuhan Yosudarso Merauke demi mencegah peredaran minuman keras yang dapat memicu gangguan Kamtibmas di wilayah tersebut. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polres Sarmi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya sendiri. Tersangka berinisial SH, yang tak lain adalah ibu kandung korban, memperagakan langsung seluruh rangkaian adegan pembunuhan. Sebanyak 49 adegan diperagakan oleh tersangka dalam upaya memperjelas kronologi kejadian. Rekonstruksi dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Sarmi, Ibda Firmansyah, dengan tujuan memastikan kesesuaian antara keterangan tersangka dan hasil penyidikan. Rekonstruksi ini merupakan bagian penting dari tahap penyidikan untuk memastikan fakta hukum terungkap secara objektif dan transparan. Adapun rangkaian rekonstruksi dilaksanakan di TKP setempat di Kampung Vietnam, Distrik Sarmi Kota,
dengan jumlah 49 adegan yang menggambarkan secara kronologis kejadian sesuai keterangan tersangka dan saksi-saksi sebagaimana termuat dalam rencana rekonstruksi. Kegiatan rekonstruksi ini turut hadir yaitu penyidik Satreskrim, petugas identifikasi Satreskrim Polres Sarmi, personil pengamanan internal dan saksi-saksi yang terlibat dalam perkara. Rekonstruksi ini menjadi bagian penting dalam proses penyidikan kami ingin memastikan seluruh fakta hukum terungkap secara objektif, transparan dan sesuai prosedur. Atas perbuatannya tersangka SH dijerat pasal berlapis yaitu pembunuhan dan perlindungan anak. Tersangka terancam hukuman penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Masing-masing berkati hamba-Mu. Pemerintah Provinsi Papua mulai membayar tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi aparatur sipil negara secara bertahap. Pembayaran ini dilaksanakan berdasarkan absensi dan tingkat disiplin kerja ASN. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua, Rusdianto, menjelaskan pembayaran TPP mengacu arahan langsung Gubernur Matius Fakiri. Sistem perhitungan TPP dilakukan berdasarkan absensi digital maupun manual yang berlaku di masing-masing SKPD. Yang jelas terkait dengan kesehatan pegawai, kita akan segera tidak lanjut. Khususnya BPKD akan segera tidak lanjut sesuai arahan Gubernur dari pagi. Dan kita akan bayar 2 bulan dengan besaran per bulan itu 23 miliar. Ya, jadi total semua 46 miliar akan kita alokasikan untuk bulan depan. Insya Allah teman-teman ASN yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Papua akan mendapatkan kesejahteraan tersebut. Kemudian terkait dengan TPP berikutnya akan kami programkan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, ya, sampai dengan bulan Desember dan akan dibayar nanti untuk bulan Januari. Sejumlah ASN menyampaikan apresiasi dan ungkapan syukur atas realisasi pembayaran TPP yang selama ini dinantikan. Saya berterima kasih untuk Bapak Gubernur yang sudah sempat memberitahukan hak-hak kami kepada Kepala Biro Keuangan kami yang di ASN ini. Selama ini kami TPP-nya belum dibayar mulai Juli, Agustus, September dengan Oktober. Sedangkan November, Desember itu mau ke Januari, itu selalu begitu. Bisa ke Januari juga. Tapi kalau terbayar, kita berterima kasih. Tapi kalau November ke Desember mau ke Januari, terserah. Dan kami berterima kasih untuk Bapak Gubernur Fakiri, Bapak Wakil Gubernur Rumaropen. Terima kasih, Tuhan berkati. Gubernur Matius Fakiri menekankan pentingnya disiplin, profesionalisme, dan pelayanan publik tanpa batas bagi seluruh ASN di lingkungan Pemprov Papua. Pembayaran TPP diharapkan menjadi dorongan moral serta semangat kerja bagi seluruh aparatur untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Papua. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sarmi sejak hari Minggu menyebabkan sungai di distrik Tor Atas meluap dan merendam 2 kampung. Banjir terjadi pada hari Selasa, debit air sungai tiba-tiba meningkat dan meluap ke pemukiman warga. 2 kampung yang terdampak adalah Kampung Denander 1 dan Kampung Safrom Tane di distrik Tor Atas, Kabupaten Sarmi. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito mengatakan, petugas Polsek Tor Atas langsung turun ke lokasi untuk memantau kondisi warga. Namun akses jalan rusak berat dan kendaraan tidak bisa melintas, sehingga petugas harus menggunakan perahu untuk menembus lokasi banjir. 3 kampung di distrik Tor Atas terendam. Akibatnya ratusan kepala keluarga terdampak dari bencana banjir yang terjadi ini. Kepolisian daerah Papua dalam hal ini Polres Sarmi melalui Polsek Tor Atas telah melakukan pemantauan dan pendataan terkait dengan dampak dari bencana banjir yang terjadi. Hingga saat ini akses menuju lokasi belum bisa dicapai mengingat jalan tidak bisa dilalui baik menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2. Polisi dan BPBD saat ini terus berkoordinasi dengan pemerintah distrik dan aparat kampung untuk mendata berapa jumlah pasti keluarga yang terdampak. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Sarmi, Papua.
Sekolah Dasar Fatimah yang berada di Kelapa Lima, Kabupaten Merauke, menjadi sasaran aksi pencurian pada hari Selasa. Pelaku membobol ruangan guru dan menggasak sejumlah barang bernilai jutaan rupiah. Pelaku masuk dengan cara mencongkel gembok pintu ruangan guru. Dari ruangan tersebut, pelaku mengambil 1 unit mesin pemotong rumput dan sebuah speaker aktif. Total kerugian diperkirakan mencapai 6 juta rupiah. Guru SD Fatimah Yohanes mengatakan pencurian dilakukan oleh 3 orang yang menggunakan 2 unit sepeda motor. Informasi itu yang saya dapat dari satu dari Pak tidak tahu tengah malam. Kemudian dia masuk ke dalam rumah, cuman situasinya saya sudah dalam tidur sampai kami telepon dari dengar. Nah, setelah itu waktu untuk bukain pintu itu ada bunyi, jadi dia dengar, jadi mau keluar dia juga takutnya dia datang pakai ada pegang alat tajam, jadi dia tidak berani, dia cuma sempat dengar, kemudian dengan ada 2 motor, yang satu motor pink, kemudian yang motor biasa yang parkir di depan. Setelah itu dia jalan ke depan, dia stop, lama sedikit dia balik lagi ada 2 motor yang langsung dong angkat, setelah bawa barang lalu dong langsung pergi. Jadi pagi saya bangun, saya datang cek, dapat sepatu dengan besi yang cungkul itu di depan sini, kemudian mic 2 ini di depan. Nah, terus saya periksa, saya buka begini, sudah bisa buka, bisa lihat ini harus terbuka. Polsek Merauke Kota telah mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengumpulkan barang bukti. Polisi hingga saat ini masih mengejar pelaku. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan pendampingan dan sosialisasi kebijakan wajib belajar 13 tahun yang berlangsung di salah satu hotel di Merauke. Sosialisasi ini dihadiri oleh perwakilan guru TK, SD, dan SMP di Merauke. Pemerintah mencanangkan program wajib belajar 13 tahun untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Selatan. Wajib belajar 13 tahun merupakan pengembangan dari program sebelumnya, yakni program wajib belajar 6 tahun, 9 tahun, hingga 12 tahun. Dalam program ini, anak mulai wajib belajar dari pendidikan di Taman Kanak-kanak selama 1 tahun, berlanjut ke tingkat sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama. Guru di Merauke mendukung program ini sebagai langkah positif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini. Program ini sangat baik untuk anak pelayanan di mana PAUD, TK, baik 4 atau 6 tahun harus dan wajib sekolah di layanan tersebut. Karena ini juga membantu bagaimana pertumbuhan dan perkembangan anak untuk jenjang selanjutnya. Sekarang kita ini 6 tahun saya, lalu 13 tahun. Ya bagus sekali. 13 tahun. Menurut Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan Papua, Yunus Simangunsong, program ini bertujuan memperkuat fondasi pendidikan dan pembinaan karakter anak sejak usia dini. Ini kan bagian dari program peningkatan mutu ya. Kenapa harus masuk TK? Karena mereka ini umur-umur yang memang umur emas ya, yang masih sangat mudah sekali untuk diberikan semacam pembinaan lah. Ya, itu tujuannya, karena masuk TK ini diharapkan emosionalnya itu sudah bisa dikembangkan secara mandiri oleh anak-anak. Dengan program wajib belajar 13 tahun, diharapkan setiap anak di Papua Selatan bisa memperoleh pendidikan lebih berkualitas dan merata. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Puskesmas Atuka Distrik Mimika Tengah, Kabupaten Mimika, pada hari Senin tidak bisa melayani pasien. Pasalnya sejumlah pegawai puskesmas berunjuk rasa dengan memalang puskesmas, sehingga warga yang hendak berobat tidak bisa masuk. Pemalangan terjadi karena pegawai memprotes pemotongan tunjangan tambahan penghasil pegawai. Mereka meminta pemerintah daerah mencabut kebijakan tersebut jika puskesmas ingin kembali beroperasi. Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan sesuai peraturan Bupati, pembayaran tunjangan tersebut sesuai dengan kinerja pegawai. Sesuai dengan ini kita masih menggunakan Perbup yang lama.
peraturan bupati yang lama itu menyatakan bahwa itu dipotong per persentase. Saya tidak hafal persis, tetapi masuk tidaknya itu semua dibayar dan dipotong sesuai dengan persentase yang ada di dalam peraturan bupati. Nah, tentunya kalau ada pemotongan-pemotongan itu pasti karena kinerja daripada yang bersangkutan. Jadi pegawai-pegawai ini harus introspeksi diri. Dan kalau pegawai-pegawai masih juga menuntut hal-hal yang seperti begitu tapi tidak pernah menunjukkan kinerjanya, kami akan evaluasi pegawai tersebut. Itu prinsipnya sebenarnya. Kita harus tegas. Akhirnya setelah melalui diskusi dengan kepala puskesmas, para pegawai yang berunjuk rasa bersedia mengangkat palang yang menghalangi pintu masuk ke puskesmas. Aktivitas pelayanan kesehatan di distrik tersebut kembali berjalan normal. Igo Batmomolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Komando Operasi Swasembada Papua memastikan Panglima Kodap 15 Ngalum Kupel, Pegunungan Bintang, Lamek Alipki Taplo, tewas dalam kontak tembak dengan personel TNI di distrik Kiwirok. Operasi penyerangan dilaksanakan pada hari Minggu oleh puluhan personel. Sebelumnya aktivitas kelompok bersenjata OPM di bawah pimpinan Lamek Taplo dipantau dan akhirnya diserang. Asisten Intelijen Teritorial Korps Swasembada Papua, Letkol Renaldi, mengatakan pimpinan OPM Lamek Taplo sangat kejam sehingga menjadi target utama. Komando Operasi Swasembada memastikan bahwa Panglima Kodap 15 Ngalum Kupel atas nama Lamek Alipki Taplo tewas bersama 3 orang anggota OPM lainnya dalam operasi penyerangan yang dilaksanakan oleh personel TNI Korps Swasembada terhadap markas OPM di distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang. Operasi tersebut merupakan tindak lanjut dari informasi yang menunjukkan adanya aktivitas kelompok bersenjata OPM di bawah pimpinan Lamek Taplo yang selama ini aktif melakukan teror, pemerasan, dan intimidasi terhadap masyarakat sipil. Lamek Alipki Taplo dikenal sebagai salah satu pimpinan OPM paling aktif dan radikal di Pegunungan Bintang. Sejak 2020, kelompoknya telah melakukan sejumlah aksi kekerasan, diantaranya penyerangan terhadap pekerja proyek Jalan Trans Papua, pembakaran puskesmas Kiwirok, penembakan pesawat, serta penyerangan aparat TNI Polri di berbagai titik. Aksi brutal tersebut menyebabkan sedikitnya 6 korban jiwa dan 8 orang luka berat, serta kerusakan fasilitas umum seperti sekolah, gereja, dan puskesmas. Aparat gabungan TNI Polri terus melakukan patroli dan pengamanan di sejumlah titik strategis untuk mencegah gangguan keamanan susulan. Korps Swasembada Papua menegaskan akan terus melaksanakan operasi penegakan hukum secara terukur dan berkelanjutan demi terwujudnya Papua yang aman dan damai. Rian Tonai melaporkan dari Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Dalam 2 bulan terakhir, Kabupaten Jaukimo mengalami peningkatan eskalasi kekerasan yang menyebabkan sedikitnya 10 warga sipil meninggal dunia. Menyikapi hal tersebut, Satuan Tugas Operasi Damai Kartens akan melakukan langkah mitigasi dan penegakan hukum secara terpadu. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Faisal Ramadhani mengatakan pihaknya saat ini rutin berpatroli untuk mengantisipasi serangan KKB yang makin masif. Kalau kita datang ke DKI, memang posisi-posisi itu kan juga bukan berarti daerah yang ramai orang lalu lalang seperti itu. Dan kita sesungguhnya sudah melakukan peningkatan kegiatan rutin, baik itu patroli maupun penjagaan. Tapi memang perlu difahami bahwa mereka juga tentunya melakukan pemantauan juga, artinya kita juga melakukan kegiatan, mereka juga melakukan kontra dari kegiatan kita, dan kita ini saling saling ya seperti itu. Saya ingin sampaikan kalau dalam teori kejahatan, setiap satu kejahatan artinya paling tidak ada 7-8 kejadian yang bisa kita cegah. Kepala Ops Damai Kartens mengimbau masyarakat tidak perlu panik, namun diharapkan tetap waspada karena pihaknya terus bekerja untuk menurunkan rasa takut masyarakat. Polisi menegaskan akan terus melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memulihkan keamanan di Yaukimo serta menjamin perlindungan terhadap masyarakat sipil di wilayah tersebut. Rian Tonai melaporkan dari Yaukimo, Papua Pegunungan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbarar dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wanyangti.